Halo, selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah mistis, pesugihan, dan hal-hal tak masuk akal jadi nyata. Melau Cindy, kita akan masuk ke sebuah cerita yang bikin banyak orang takut buat keluar rumah setelah gelap. Cerita ini datang dari sebuah desa kecil di pinggiran Kalimantan. Desa yang tenang, tapi menyimpan rahasia kelam tentang kekayaan, darah, dan tumbal manusia. Pernah dengar tentang Kuyang? Sosok wanita yang terbang tanpa tubuh, hanya kepala dengan isi perut menjuntai, mencari darah bayi buat mempertahankan ilmunya. Bagi sebagian orang, Kuyang cuma legenda. Tapi di desa tempat cerita ini terjadi, nama Kuyang bukan sekadar mitos, melainkan teror nyata yang datang setiap malam bulan purnama, namanya Ratmi. Dulu, dia dikenal sebagai wanita biasa, penjual warung kecil, hidup sederhana. Tapi sejak beberapa tahun lalu Ratmi berubah. Usahanya tiba-tiba sukses. Rumahnya selalu terang, uangnya nggak pernah habis. Sementara itu banyak bayi di kampung mendadak sakit tanpa sebab. Ada yang demam tinggi, ada yang lemas, bahkan ada yang ditemukan dengan bekas merah di leher seperti gigitan. Warga mulai resah, dan setiap kali hal aneh itu terjadi, Ratmi selalu nggak kelihatan di rumahnya. Rumornya, Ratmi sudah melakukan pesugihan Kuyang. Perjanjian dengan makhluk halus agar hidup kaya raya, dengan syarat dia harus memberi tumbal darah bayi setiap bulan. Malam demi malam, teror makin menjadi. Suara kepakan sayap di atap rumah, bau amis di udara, dan bisikan lirih yang terdengar dari dapur saat semua orang sudah tidur. Sampai akhirnya warga berani mengintip dan melihat sesuatu melayang di udara. Kepala perempuan dengan rambut panjang terurai, matanya merah menyala, isi perutnya berayun di udara. Itu malam yang mengubah segalanya. Malam ketika warga sadar, mereka hidup berdampingan dengan makhluk pesugihan yang haus darah. Jadi, siapkan diri kalian. Matikan lampu. Pastikan pintu terkunci rapat, karena malam ini, nanti malam akan membawakan kisah nyata yang konon masih membekas di desa itu sampai sekarang. Cerita tentang keserakahan manusia, perjanjian setan, dan satu pertanyaan yang belum terjawab hingga kini. Apakah Ratmi benar-benar mati? Atau roh Kuyangnya masih terbang mencari tumbal baru? Selamat datang di kisah gelap tumbal pesugihan Kuyang Ratmi. Misteri bayi yang mendadak sakit. Malam di desa itu selalu tampak damai, setidaknya di permukaan. Angin yang berhembus dari arah hutan selalu membawa aroma tanah basah. Bercampur wangi bunga Kamboja yang tumbuh di dekat pemakaman. Suara jangkrik bersahutan menandakan waktu sudah larut. Rumah-rumah panggung dari kayu ulin berdiri berjajar rapi. Sebagian sudah gelap karena penghuninya tidur lebih awal. Namun di ujung desa, ada satu rumah yang selalu terang meskipun waktu sudah lewat tengah malam. Rumah itu milik Ratmi. Orang-orang bilang, dulu Ratmi adalah perempuan yang cantik, ramah, dan ringan tangan. Ia selalu menolong siapapun yang butuh bantuan. Bahkan sering memberi makanan ke anak-anak kecil di sekitar rumahnya. Tapi itu dulu sebelum suaminya meninggal secara misterius 5 tahun yang lalu. Setelah kejadian itu, Ratmi berubah total. Yunue jadi pendiam, matanya sayu, suaranya pelan seperti orang kehilangan semangat hidup. Warga desa awalnya iba, tapi lama-lama mereka mulai merasa ada yang aneh. Ratmi jarang keluar rumah, tapi entah kenapa usahanya justru semakin maju. Warung kelontong kecilnya yang dulu sepi kini selalu ramai. Barang dagangannya lengkap, dan ia sering mengganti isi tokonya dengan barang baru padahal jarang terlihat ke pasar. Pernah satu kali Wati, tetangga yang rumahnya bersebelahan, melihat Ratmi membawa karung besar sendirian di malam hari. Anehnya kok karung itu seperti bergerak. Wati yang melihat hanya bisa melongo dari balik tirai, bulu kuduknya langsung berdiri. Ia ingin memanggil, tapi lidahnya keluh. Keesokan harinya, Ratmi terlihat seperti biasa, menyapu halaman depan warungnya, tersenyum kecil ketika disapa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi senyumnya itu, entah kenapa terasa dingin. Ratmi kok sekarang sering begadang toh? Tanya Burini, tetangga yang sering beli sabun dan beras di warungnya. Ratmi hanya tersenyum samar, matanya tak menatap langsung. Aura iso terubu. Kadang hawa malam itu adem. Enak rasane, jawabnya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Burini mengangguk tapi hatinya tidak tenang.
Setelah itu ia jarang mampir malam-malam ke warung Ratmi lagi. Ada aura aneh di sekitar rumah itu. Seperti hawa dingin yang menempel di kulit setiap kali orang lewat depan rumahnya setelah maghrib. Malam di desa itu biasanya aman. Tapi sejak rumah Ratmi selalu terang setiap malam, beberapa warga mulai sering mendengar suara-suara aneh. Ada yang bilang mereka mendengar suara seperti seseorang menangis pelan dari arah dapur Ratmi. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan melayang di jendela rumahnya saat bulan purnama. Mungkin Ratmi sedang sakit, kata sebagian orang, mencoba berpikir positif. Tapi ada pula yang berbisik di antara mereka. Jangan-jangan Ratmi wis nyekel pesugihan. Desa itu memang masih kental dengan kepercayaan lama. Banyak orang percaya kalau seseorang tiba-tiba kaya tanpa sebab, pasti ada campur tangan makhluk gaib. Dan entah kenapa, nama Ratmi makin sering jadi bahan obrolan di warung kopi tiap malam. Suatu malam Pak Rono, ketua RT desa itu, melintas di depan rumah Ratmi. Ia baru pulang dari ronda. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dan dari rumah Ratmi terdengar suara seperti orang menumbuk sesuatu. Duk, duk, duk. Ritmenya pelan tapi teratur. Ini lampu rumahnya redup, tapi cukup terang untuk menampakkan bayangan seseorang bergerak di dapur. Pak Rono berhenti sejenak, mencoba mengintip, tapi tiba-tiba suara itu berhenti. Hening, lalu terdengar suara langkah kaki yang pelan tapi jelas mendekat ke arah jendela. Pak Rono langsung mundur perlahan, napasnya tertahan. Dia merasa seperti diawasi dari balik tirai. "Ratmi?" panggilnya pelan, tak ada jawaban. Hanya suara angin yang menyusup lewat celah dinding. Ketika ia hendak melangkah pergi, tiba-tiba terdengar suara tawa lirih dari dalam rumah. Tawa perempuan? Pelan, serak, dan bergetar seperti keluar dari tenggorokan yang haus. Pak Rono langsung mempercepat langkahnya. Sesampainya di pos ronda, ia langsung duduk dan memegang dadanya yang berdegup kencang. Sejak malam itu, ia tak pernah berani lewat depan rumah Ratmi sendirian lagi. Pagi harinya, warga heboh karena menemukan bekas darah kering di jalan setapak dekat rumah Ratmi. Warnanya sudah menghitam tapi baunya masih amis. Mereka saling pandang, tak ada yang berani mendekat. "Darah apa iki?" tanya salah satu pemuda. "Gak ngerti, tapi anehnya cuma di depan rumah Ratmi," jawab yang lain, sambil melirik hati-hati ke arah rumah tua itu. Rumah Ratmi memang berbeda dari rumah lain. Catnya mulai mengelupas, jendela kayunya tertutup rapat, dan di halaman depannya tumbuh pohon randu besar yang sering berbunga di malam hari. Orang tua di desa bilang, pohon randu itu tempat bersarang makhluk halus, tapi Ratmi tetap membiarkannya tumbuh tanpa ditebang. Ada satu hal lagi yang membuat warga makin curiga. Setiap kali ada orang yang sakit atau kehilangan barang, Ratmi selalu tahu duluan. Pernah suatu kali anak kecil jatuh sakit mendadak. Sebelum kabar itu menyebar, Ratmi sudah datang ke rumah orang tuanya sambil membawa air putih dan berkata, "Kasih minum iki wae, ben cepet mari." Dan anehnya, anak itu sembuh cuma dalam semalam. Tapi setelahnya, ibunya mimpi buruk selama berhari-hari. Mimpi melihat Ratmi duduk di sudut kamar sambil menatapnya, senyum tapi matanya kosong. "Nggak enak, aku kok kayak disawang terus," cerita ibu itu ke tetangganya. Semenjak itu, tak ada lagi yang berani menerima pemberian dari Ratmi. Walaupun cuma segelas air, Ratmi makin dijauhi. Tapi anehnya, ia tampak tak peduli. Setiap sore, ia duduk di teras rumahnya sambil menatap langit merah keunguan. Kadang bibirnya bergerak pelan, seolah sedang mengucap mantra atau bicara dengan seseorang yang tak terlihat. Pernah sekali anak kecil yang lewat mendengar Ratmi berkata pelan, "Sabar ya, malam iki waktu nemaneh." Anak itu ketakutan dan langsung lari pulang sambil menangis. Desa yang tadinya damai mulai dipenuhi rasa takut. Biruisbi melasengai anak mereka keluar rumah setelah maghrib. Para bapak mulai ronda lebih awal. Tapi seaneh apapun kejadian di desa itu, tak ada yang berani menuduh Ratmi secara langsung. Mereka takut, jangan sembarangan nuduh orang pesugihan, bisa jadi malah kena bala, kata Mbah Seno, orang tertua di kampung itu. Tapi matanya sendiri tampak khawatir setiap kali nama Ratmi disebut. Sampai suatu malam, Wati, tetangga depan rumah Ratmi, terbangun karena suara aneh. Awalnya seperti ayam berkotek pelan, tapi lama-lama berubah jadi suara berat seperti dengusan napas. Dia menoleh ke arah jendela kamarnya.
Dari celah tirai, tampak cahaya lampu rumah Ratmi masih menyala terang. Padahal waktu sudah lewat pukul 2. Wati ingin pura-pura tak peduli, tapi rasa penasaran mengalahkan takutnya. Ia berdiri pelan, mengintip lewat celah kecil di jendela. Yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti. Ratmi berdiri di halaman belakang, menunduk ke arah tanah. Rambutnya terurai, berantakan menutupi wajah. Tangannya sibuk mencampur sesuatu di dalam wadah besar. Ada kilatan cahaya merah dari dalam wadah itu, seperti darah segar yang basah. Di sebelahnya terlihat seekor ayam hitam yang sudah tak bergerak. Lehernya terkulai dengan darah menetes ke tanah. Wati menutup mulutnya agar tak menjerit. Ia mundur perlahan, tapi tanpa sengaja kakinya menyenggol ember di dekat jendela. Suaranya nyaring di tengah malam sunyi. Ratmi langsung menoleh cepat, dan untuk sesaat mata mereka bertemu. Mata Ratmi merah. Bukan merah karena marah, tapi merah menyala seperti bara api. Wati gemetar, buru-buru menjatuhkan diri ke lantai dan berpura-pura tidur. Ia bisa mendengar langkah kaki mendekat ke arah rumahnya. Pelan tapi pasti. Cek, cek, cek. Langkah itu berhenti tepat di depan jendelanya. Suasana hening beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu terdengar suara lirih, hampir seperti bisikan. Enggo pokok nyawang aku. Suara itu lembut tapi menyeramkan. Wati menahan napas sampai akhirnya langkah itu perlahan menjauh. Keesokan paginya, ketika ia keluar rumah, halaman belakangnya penuh dengan jejak kaki tanpa alas. Kecil, tapi dalam, seperti dicetak dari sesuatu yang basah. Sejak saat itu Wati jatuh sakit. Badannya lemah, demam tinggi, dan setiap malam mengigau menyebut nama Ratmi. Mbok Ratmi, "Hiu, okom lebu." Begitu katanya dalam tidur. Dokter dari kota sudah dipanggil, tapi tak menemukan sebab pasti. Warga semakin yakin bahwa Ratmi memang bukan manusia biasa lagi. Tapi mereka juga tahu, menuduh tanpa bukti bisa membawa petaka. Maka mereka memilih diam, hanya berdoa tiap malam agar keluarga mereka dijauhkan dari setan pesugihan yang kini menghuni ujung desa. Hari demi hari berlalu, tapi aura di desa itu makin berat. Hewan-hewan ternak sering mati tanpa sebab, terutama ayam dan kambing muda. Anjing penjaga menggonggong setiap malam ke arah rumah Ratmi, tapi tak ada yang berani mengecek. Beberapa kali terlihat bayangan melayang di atas pohon randu besar, dan setiap kali ada suara itu, lampu di rumah Ratmi selalu menyala lebih terang dari biasanya, seperti cahaya api yang menari di balik tirai jendela. Mbah Seno akhirnya berbisik pada Pak Rono. Iki ora ilok enduk, yang terus dibiarkan, bakal anak korban. Pak Rono hanya bisa mengangguk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia ketahui sesuatu yang jahat sedang tumbuh di desa itu. Dan pusatnya adalah rumah tua milik Ratmi. Namun belum ada yang berani bertindak, karena meski semua tahu ada yang salah, siapa yang berani menantang orang yang diduga punya perjanjian dengan makhluk gaib? Dalam hati kecil mereka, semua berharap itu cuma rumor. Tapi jauh di lubuk hati, Menggereks tahu, sesuatu yang kelam sudah mulai bergerak di antara mereka. Dan malam-malam di desa itu tak pernah benar-benar tenang lagi. Malam itu udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di langit. Angin yang biasanya berhembus lembut kini seolah membawa bisikan aneh. Wati baru saja memandikan bayinya sore tadi. Anak pertama yang ia tunggu-tunggu bertahun-tahun lamanya. Bayi itu lucu, pipinya merah, matanya bening seperti air sumur di pagi hari. Tapi entah kenapa, sejak menjelang tengah malam, bayi itu terus menangis tanpa henti. Suaranya parau, sesekali terputus karena lelah tapi tak juga berhenti. "Bu, tolong, anak saya nggak berhenti nangis." Suara Wati terdengar parau dari balik pintu. Tangannya gemetar sambil menggendong bayinya yang kecil itu. Keringatnya bercucuran, bukan karena panas tapi karena panik. Suaminya masih bekerja di kota, jadi malam itu dia sendirian di rumah bersama ibunya yang sudah tua. Beberapa ibu kampung datang bergegas setelah mendengar tangis bayi yang memecah malam. Bu Rini, Bu Narti, dan 1-2 tetangga lain membawa minyak kayu putih dan air hangat. Mereka berusaha menenangkan Wati. "Coba aku pegang, Wi," kata Bu Rini sambil mendekat. Tapi begitu tangannya menyentuh kulit si bayi, wajahnya langsung berubah pucat. "Loh, kok dingin banget ya?" Padahal tubuh si bayi basah oleh keringat, seperti habis mandi air es. Matanya tertutup rapat tapi napasnya tersengal-sengal.
Wati makin menangis. Dari tadi nangis terus, Bu. Tapi sekarang malah kayak lemas gini, katanya terbata. Ibu-ibu di situ saling pandang, bingung harus bagaimana. Lalu tiba-tiba Bu Narti berseru pelan, suaranya agak bergetar. "Wih, leher anakmu, Iki, lihat." Wati menatap ke arah leher bayinya. Dan detik itu juga napasnya hampir berhenti. Di sana Pi jelas terlihat bekas merah seperti gigitan. Bentuknya lonjong, tak besar tapi dalam. Kulit di sekitar bekas itu tampak kebiruan, seperti memar. Semua orang di ruangan itu langsung terdiam. Hanya suara detak jam dan tangis kecil bayi yang masih tersisa. Tak ada serangga, tak ada nyamuk. Dan kamar itu tertutup rapat sejak sore. Tidak mungkin itu gigitan binatang, ya Allah. "Opo iki?" bisik Bu Rini lirih. Dia melangkah mundur sedikit, matanya tak lepas dari leher bayi itu. Wati tak sanggup berkata-kata. Ia hanya memeluk anaknya erat-erat, sambil menangis sesenggukan. Malam itu juga kabar menyebar cepat ke seluruh kampung. Di rumah-rumah panggung yang berdiri berjajar, bisikan mulai terdengar. "Bayi Wati digigit kuyang," kata seseorang di pos ronda. "Loh, kok bisa?" Saut yang lain. Katanya waktu bayi itu nangis keras, ada yang lihat bayangan melayang di atap rumahnya. Pak Rono yang sedang berjaga malam itu langsung berdiri. Dewi mentap ke arah Sumawati yang masih terang. Di kejauhan suara ayam berkokok pelan padahal waktu belum subuh. "Jangan-jangan kuyang udah keliling lagi," gumamnya sambil melirik ke arah rumah Ratmi di ujung jalan. Rumah itu seperti biasa, masih menyala terang walau sudah lewat pukul 2 dini hari. Ia berjalan pelan menuju rumah Wati ditemani 2 orang pemuda desa. Udara terasa dingin luar biasa, seolah-olah setiap napas yang keluar langsung membeku di udara. Dari arah hutan belakang, terdengar suara burung malam yang parau seperti tanda bahaya. Saat mereka sampai, Wati masih duduk di ruang tengah, matanya sembab. Bayinya kini terbaring di pangkuan ibunya, terbungkus kain batik. Badannya masih dingin, tapi tangisnya sudah berhenti. Hanya napas kecil yang masih tersisa. Pak Rono mendekat menatap bayi itu dengan hati-hati. "Bekas gigitan ini aneh," katanya pelan. "Bukan serangga. Ini kayak..." Ia berhenti tak melanjutkan kalimatnya. Takut ucapannya justru menambah panik. Tapi semua yang ada di sana tahu apa yang ia maksud. Bu Narti menunduk lalu berbisik lirih, "Ratmi." Wati menatapnya, wajahnya berubah tegang. "Bu Narti, jangan asal ngomong," katanya dengan nada memohon. Tapi matanya sendiri penuh ketakutan. Dalam hati kecilnya, ia juga merasa hal yang sama. Sejak beberapa malam terakhir, ia memang sering terbangun karena mendengar suara aneh di atap rumahnya. Suara seperti sesuatu yang terbang perlahan, lalu berhenti tepat di atas kamar bayinya. Cuma pikirnya tikus atau burung, tapi kini semua terasa masuk akal dengan cara yang mengerikan. Dini hari menjelang, warga makin ramai berdatangan. Beberapa membawa air doa, sebagian menyalakan kemenyan di luar rumah. Untuk mengusir makhluk jahat, suasana mencekam. Dari kejauhan terlihat cahaya lampu rumah Ratmi masih tetap terang, bahkan sesekali terlihat bayangan bergerak di balik tirai jendela. "Dia nggak tidur-tidur ya?" tanya salah satu warga dengan nada was-was. "Entahlah, tapi setiap kali ada yang sakit atau kejadian aneh, rumahnya pasti begini. Terang sampai pagi," jawab Pak Rono pelan. Sekitar jam 3 dini hari, bayi Wati akhirnya tertidur lemah setelah diberi air doa oleh Mbah Seno. Lelaki tua itu datang dengan langkah tenang, membawa tasbih di tangannya. Wajahnya serius. Setelah menatap lama bekas merah di leher bayi itu, ia menarik napas dalam. "Ini bukan gigitan biasa," katanya lirih. "Iki tandane kuyang wis melebu kampung maneh." Wati langsung menutup mulutnya, tak sanggup berkata apa-apa. Kenapa anakku, Mbah? Ku nggak punya salah apa-apa." Suaranya pecah, tangisnya kembali meledak. Mbah Seno menepuk baunya pelan. "Kadang sing dikejar kuyang iku ora karena salah, tapi karena takdir. Yen wis ditandai, angel, enduk. Tapi insya Allah nek kita tetap eling, Gusti bakal ngelindungi." Malam itu berakhir tanpa tidur bagi seluruh warga. Di langit, bulan purnama tampak bulat sempurna. Sinarnya menyinari atap rumah Wati dan juga rumah Ratmi yang masih terang. Tapi di sekitar rumah Ratmi anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Keesokan paginya, suasana desa muram. Orang-orang membicarakan kejadian itu di warung kopi, di pinggir sawah, bahkan di sumur tempat ibu-ibu mencuci. Semua dengan nada yang sama, takut. "Gak salah lagi,
Kuyang itu pasti Ratmi, kata salah satu ibu pelan sambil menunduk. Tapi gimana bisa nuduh tanpa bukti? Bisa bahaya, sahut yang lain. Iya, tapi tiap kali ada bayi sakit rumahnya selalu terang. Gak mungkin kebetulan terus. Bu Rini yang mendengar hanya bisa diam. Dalam hatinya, ia juga punya firasat buruk. Beberapa minggu lalu, ia juga sempat mendengar suara seperti langkah di atap rumahnya. Ia ingat waktu itu ia sedang menyusui cucunya. Dan tiba-tiba bayi itu menatap ke langit-langit kamar sambil menangis keras. Ia tak melihat apa-apa, tapi dari sudut matanya sempat tampak bayangan hitam melintas cepat di jendela. Sejak kejadian malam itu, Wati tak berani tidur sendirian. Dia selalu menyalakan lampu dan menaruh bawang merah serta daun jeruk di dekat ranjang bayinya. Sesuai saran Mbah Seno, katanya Kuyang benci bau tajam dan wangi yang menyengat. Namun rasa takut itu tak kunjung hilang. Kadang di tengah malam, Wati merasa angin di kamarnya berubah arah. Tirai jendela berkibar pelan meski semua pintu sudah ditutup. Pernah sekali, ia mendengar suara lirih dari luar jendela, seperti seseorang bernafas berat. Pelan tapi terasa dekat sekali. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat sambil berdoa. Gusti Oyo nganti nyedak maneh. Beberapa malam kemudian, bayi Wati mulai membaik tapi wajahnya masih pucat. Namun anehnya, di waktu yang sama bayi lain di kampung bagian barat mendadak jatuh sakit dengan gejala yang sama. Demam tinggi dan bekas merah di leher. Desa itu langsung geger lagi. Berarti Kuyangnya pindah mangsa, kata seseorang dengan nada pelan. Waduh, berarti beneran berkeliaran toh? Sahut yang lain. Lah iya, terus siapa sing berani jaga malam? Wong kabe wis pada wedi. Pak Rono akhirnya mengumpulkan para lelaki di balai desa. Nindrikin maskat untuk ronde setiap malam sampai keadaan tenang. Tapi masalahnya setiap kali ronda dimulai, mereka selalu menemukan hal aneh. Suara langkah di atap, suara seperti benda berat jatuh. Bahkan ada yang mengaku melihat cahaya merah melintas cepat di antara pepohonan dekat rumah Ratmi. Malam-malam berikutnya jadi penuh kecemasan. Orang-orang tak lagi berani menjemur pakaian di luar rumah. Semua menutup jendela rapat, dan bayi-bayi selalu diselimuti kain tebal. Tapi tetap saja rasa was-was itu tidak hilang. Sampai suatu malam Wati terbangun lagi oleh suara aneh. Ia mendengar sesuatu bergerak di luar kamar. Bukan hewan, tapi seperti sesuatu yang melayang. Suaranya berdesir lembut namun jelas. Cik-cik, cekikik, seperti sayap kecil mengepak cepat. Ia bangkit pelan menatap ke arah jendela. Di luar sana, bulan purnama masih bulat sempurna. Cahaya keperakan menyoroti halaman belakang rumah. Lalu dari balik cahaya itu, ia melihat sesuatu melayang perlahan. Rambutnya panjang menjuntai, matanya merah menyala, dan tak ada tubuhnya. Hanya kepala dan isi perut yang bergelayut, berkilau basah diterpa sinar bulan. Wati ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Tenggorokannya seolah terkunci. Makhluk itu terbang pelan ke arah jendela. Dan Wati bisa melihat dengan jelas. Mulutnya terbuka lebar, lidahnya menjulur, meneteskan cairan merah gelap ke tanah. Ya Allah, astagfirullah, hanya itu yang bisa ia ucapkan dalam hati. Yoya memeluk bayinya erat-erat, menutupinya dengan selimut, berharap makhluk itu tak bisa melihat. Tapi suara desisan pelan terdengar di telinganya, seolah makhluk itu berbisik dari luar jendela. Inaki, mambu getihe. Wati menutup matanya kuat-kuat. Dia membaca doa sekuat tenaga. Air matanya mengalir tanpa henti. Di luar terdengar suara langkah di atap. Kemudian seperti sesuatu yang menjauh perlahan. Suara kepakan sayap itu makin lama makin hilang di kejauhan. Sampai akhirnya sunyi kembali. Pagi harinya, Wati pingsan di depan pintu rumah. Ibunya menemukannya dengan wajah pucat. Dan di lantai dekat ranjang bayi terlihat tetesan darah kecil yang mengering. Tapi bayinya selamat, hanya tidur sangat lama seolah kelelahan. Warga yang mendengar kejadian itu makin yakin, Kuyang benar-benar gentayangan di desa mereka. Dan setiap kali seseorang berani mengintip ke arah rumah Ratmi, selalu terlihat hal yang sama. Tirai bergerak, cahaya lampu redup berkelip, dan siluet perempuan berambut panjang menunduk di depan jendela. Tak ada yang berani mendekat lagi. Bahkan di siang hari rumah itu seolah memancarkan hawa dingin yang tak wajar. Burung-burung tak pernah hinggap di atapnya. Anjing-anjing tak pernah mau berjalan di depannya. Dan setiap kali angin bertiup dari arah rumah itu, orang-orang merasa seperti ada aroma amis yang halus,
Tapi menusuk Mbah Seno berkata pelan pada Pak Rono di suatu sore, "Iki wis ora becik, Rono. Yen ora diresiki, bakal anak korban maneh." Pak Rono hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya ia tahu satu hal. Malam-malam di desa itu belum berakhir. Karena selama rumah Ratmi masih menyala di tengah malam, bayangan maut itu masih mengintai di langit yang tenang. Dan semua orang kini mulai sadar. Terkadang, keinginan untuk kaya bisa membawa seseorang jadi lebih dari sekadar manusia. Bisa jadi makhluk haus darah yang hidup di antara mereka. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan menyelinap lewat celah dinding bambu, membawa aroma lembab dari arah sungai kecil di belakang rumah. Wati sudah berusaha tidur sejak jam 10 malam, tapi entah kenapa matanya tak juga mau terpejam. Bayinya yang sempat tenang sejak sore kini kembali rewel. Tangisnya kecil tapi terus-menerus, seperti merasa tak nyaman. Jam dinding menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Suasana di luar hening sekali, bahkan jangkrik pun seolah tak bersuara malam itu. Wati duduk di pinggir ranjang, menggendong bayinya yang terus menggeliat kecil. Ia menepuk punggung si kecil pelan, mencoba menenangkannya. Wis turu ya anak. Suaranya pelan, penuh sayang. Tapi bayi itu justru makin resah. Matanya berkedip cepat seperti melihat sesuatu di langit-langit rumah. Saat Wati hendak berdiri untuk menyalakan lampu, terdengar suara ci di atap rumah. Suara itu pelan tapi sangat jelas di tengah keheningan malam. Seperti suara sayap kecil yang mengepak cepat tapi berat, seperti membawa sesuatu. Wati tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap ke arah atap mendengarkan lebih seksama. Suara itu berpindah. Dari atas kamar ke arah dapur, lalu kembali ke bagian depan rumah. Seolah sesuatu sedang berputar-putar di atas. Wati mencoba menenangkan diri, berpikir positif. Mungkin kelelawar, bisiknya pelan, walau hatinya sendiri tak yakin. Tapi kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, tepat di atas ranjangnya. Suara kepakan itu disertai bunyi lirih seperti dengusan napas yang berat dan basah. Wati menelan ludah. Gina main spo ke arah bayinya yang kini berhenti menangis. Bayi itu justru menatap ke atas dengan mata terbuka lebar. Bibirnya gemetar, tapi tak bersuara. Wati merasa bulu kuduknya berdiri satu persatu. Udara di kamarnya mendadak dingin. Begitu dingin sampai napasnya terlihat seperti asap tipis. Tangan Wati gemetar saat ia meraih saklar lampu minyak di meja kecil. Tapi sebelum ia sempat menyalakannya terdengar suara duk. Jadi seperti sesuatu jatuh di halaman belakang rumah. Lalu sunyi. Hanya suara degup jantungnya sendiri yang kini terdengar keras di telinganya. Perlahan, ia melangkah ke jendela. Tangannya membuka sedikit tirai dari kain batik yang sudah pudar warnanya. Dia intip keluar, hanya untuk memastikan kalau semua baik-baik saja. Tapi saat pandangannya menembus kegelapan, matanya langsung membesar. Di luar sana, di bawah sinar bulan purnama yang pucat, terlihat sesuatu melayang pelan di atas tanah. Bentuknya seperti kepala wanita. Rambutnya panjang menjuntai, terurai berantakan hingga hampir menyentuh tanah. Tapi tubuhnya tidak ada. Yang ada hanya kepala. Dengan isi perut yang menjuntai, mengkilat basah diterpa cahaya bulan. Organ-organ itu bergoyang setiap kali makhluk itu bergerak. Wati menahan napas. Gary tahu betul makhluk apa itu. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentangnya, tapi tak pernah menyangka akan melihat sendiri. Itu adalah kuyang. Wajah makhluk itu menyeramkan. Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya merah menyala seperti bara api. Mulutnya terbuka. Lidahnya menjulur panjang. Meneteskan cairan merah gelap yang jatuh ke tanah sedikit demi sedikit. Setiap tetesnya menimbulkan bunyi lirih. Plak, plak. Wati terpaku, tak bisa bergerak. Tangannya memegang tirai begitu kuat sampai ujung kukunya nyaris menembus kain. Lalu Yodi seolah merasakan tatapan Wati, makhluk itu menoleh. Perlahan, kepalanya berputar ke arah jendela, dan mata merahnya menatap langsung ke arah Wati. Ya Allah, Wati memundurkan langkah. Bibirnya gemetar, dan akhirnya teriakannya pecah keluar dari tenggorokan. Kuyang! Kuyang! Suara teriakan itu memecah kesunyian malam. Dari rumah sebelah, lampu mulai menyala satu persatu. Tuyul anjing-anjing menggonggong keras, ayam berkokok tak tentu arah. Mbah Seno yang rumahnya tak jauh segera keluar, membawa obor.
Ia berlari bersama beberapa warga yang juga terbangun karena teriakan Wati. "Ana apa Wati?" teriaknya dari luar pagar. Tapi Wati hanya menjerit-jerit di dalam rumah sambil memeluk bayinya erat-erat. Saat warga tiba, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka tak bisa berkata-kata. Di langit, sosok kepala dengan rambut panjang itu melayang cepat, mengitari rumah Wati beberapa kali sebelum melesat ke arah utara, ke arah rumah Ratmi. Jejaknya meninggalkan bau amis dan angin dingin yang membuat semua orang bergidik. "Ya Gusti, Kuyang Tenen," bisik Pak Rono lirih, suaranya gemetar. Mbah Seno langsung mengeluarkan botol kecil berisi air doa dari saku bajunya, lalu menyiramkan ke tanah dan ke arah langit. "Bismillahirrahmanirrahim. Uju dan tenan iki pesugihan Rono," katanya pelan. "Nek ora diresiki, desa iki bakal dadi mangsane." Wati sudah pingsan di dalam rumah. Bayinya menangis pelan, tapi tak ada luka baru di tubuhnya. Para ibu menenangkan Wati sambil membaca ayat-ayat pendek. Sementara para lelaki berjaga di luar, memandangi langit yang kini kosong tapi terasa menekan. Sekitar jam 3 dini hari, angin berhenti bertiup, tapi hawa di sekitar rumah Wati masih seperti menyimpan sesuatu. Di atap ada bercak hitam seperti darah yang menetes. Saat salah satu pemuda mencoba membersihkannya, bau amis langsung menyengat, membuatnya hampir muntah. Pagi harinya, kabar tentang Kuyang yang menampakkan diri menyebar ke seluruh desa. Tak ada rumah yang sepi hari itu. Semua orang bicara dengan wajah pucat, dengan suara pelan seolah takut kalau makhluk itu bisa mendengar. "Wati," katanya, "lihat langsung loh. Kepala tanpa badan," bisik Bu Narti ke tetangganya di sumur. "Ih, nenggilani. Terus ngelayang-ngelayang gitu." Ia katanya terbang muter rumahnya, terus pergi ke arah rumah Ratmi. "Ratmi mane?" Nama Ratmi kembali jadi bahan pembicaraan. Orang-orang mulai mengaitkan semuanya. Rumah yang selalu terang di malam hari, suara aneh, darah di depan rumahnya, dan kini munculnya Kuyang. Semua tanda-tanda itu seperti menunjuk ke satu orang, tapi tetap tak ada yang berani bicara langsung padanya. Sore harinya, Ratmi keluar dari rumah untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia memakai daster merah tua, rambutnya tergerai acak, dan di lehernya tampak bekas merah seperti luka kecil. Warga yang melihat hanya bisa menatap dari jauh. "Ratmi," sapa Burini pelan, mencoba bersikap biasa. Ratmi tersenyum tipis. "Kenapa, Bu?" Semalam ramai sekali di kampung. Katanya ada yang aneh." Ratmi menatap lurus, senyumnya tetap sama, tapi matanya dingin sekali. "Aneh itu banyak macamnya, Bu. Kadang yang kelihatan aneh justru yang gak kita ngerti." Setelah berkata begitu, ia berlalu begitu saja. Warga yang melihat percakapan itu saling pandang. Tak ada yang berani menegur. Setelah Ratmi masuk ke rumahnya, Burini sadar tangannya gemetar tanpa ia sadari. "Astagfirullah. Kura enek nyali maneh," katanya sambil memegangi dadanya. Malam berikutnya, warga sepakat untuk berjaga. Mereka membuat pos kecil di dekat rumah Wati dan rumah Ratmi. Ada sekitar 8 orang lelaki, membawa bambu runcing, sapu lidi, dan botol air doa dari Mbah Seno. Mereka duduk melingkar, menunggu dalam diam. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari lagi. Saat udara mulai terasa dingin menggigit, tiba-tiba dari arah barat terdengar suara cika-cika-cika, yang sama seperti malam sebelumnya. Semua langsung siaga. Mata mereka mencari sumber suara. Tak lama kemudian sosok itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Melayang rendah di antara pepohonan. Rambutnya terurai panjang, matanya merah terang seperti bara. Organ-organ tubuhnya menjuntai, berayun pelan saat ia terbang mendekat. Bau amis menyengat memenuhi udara. "Bismillah," teriak Pak Rono sambil mengangkat botol air doa dan menyiramkan ke arah sosok itu. Tapi makhluk itu melesat cepat, berputar di atas mereka dengan suara mengerikan. "Hah, hah, hah." Tawa seraknya menggema di malam itu, membuat semua orang merinding sampai tulang. Salah satu pemuda berani melempar bambu runcing, tapi bambu itu justru jatuh ke tanah tanpa mengenai apapun. Kuyang itu berputar sekali lagi, lalu melesat ke arah rumah Ratmi. Sesaat sebelum menghilang, mereka sempat melihatnya menembus jendela rumah itu tanpa menyentuh kaca. Warga terdiam. Tak ada yang berani mendekat. Hanya Mbah Seno yang akhirnya berkata lirih, "Wis ceta saiki, Ratmi iku dudu manungsa biasa maneh." Keesokan paginya, rumah Ratmi tampak sunyi seperti biasa.
Tapi di halaman depannya ditemukan bekas tanah terbakar kecil. Dan di dekat pintu, ada sisa darah kering yang menetes membentuk jejak menuju dalam rumah. Tak seorang pun berani masuk untuk memastikan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana mencekam. Malam hari menjadi waktu yang paling ditakuti warga. Setiap suara di atap, setiap bayangan di jendela, selalu membuat mereka tersentak. Anak-anak kecil dilarang keluar rumah, dan ibu-ibu selalu menaruh bawang serta garam di depan pintu. Namun tak peduli seberapa banyak doa dibacakan, teror itu belum berhenti. Kadang terdengar suara tertawa lirih dari arah rumah Ratmi menjelang subuh. Kadang terlihat bayangan rambut panjang di balik tirai jendelanya. Suatu malam, Bunarti bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Ratmi duduk di dapurnya sendiri, dikelilingi lilin merah. Di hadapannya ada wadah berisi darah, dan dari bayangan yang tergambar di lantai, tubuh Ratmi terlihat melayang tanpa kepala. Ia terbangun dengan tubuh menggigil, dan air mata menetes tanpa tahu kenapa. "Aku kudu ngaku iki ora lumrah maneh," katanya ke Mbah Seno keesokan paginya. "Desa iki wis ketandan, Mbah." Mbah Seno hanya mengangguk pelan, wajahnya serius. "Aku wis ngerti, Nduk. Tapi yen ku yang wis njupuk perjanjian, mung Gusti sing iso mecahke." Sejak malam itu, Mbah Seno mulai menyiapkan ritual pembersihan desa. Ia meminta semua warga untuk menyiapkan doa dan menjaga anak-anak mereka baik-baik. Karena ia tahu, selama kuyang itu masih bebas melayang, desa itu belum selamat. Dan di ujung malam berikutnya, ketika bulan kembali bulat sempurna, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan hanya dari satu arah. Dari atas rumah, dari arah sungai, dari antara pepohonan. Seolah-olah lebih dari satu kuyang kini berputar di atas desa kecil itu. Dan dari dalam rumah tuanya, Ratmi tersenyum samar. Matanya merah menatap bulan. Bibirnya berbisik pelan. "Wis, wayahe maneh." Pagi itu matahari belum tinggi, tapi suasana desa sudah ramai tak seperti biasanya. Suara tangis bayi terdengar dari berbagai arah, saling bersahutan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Wati duduk di teras rumahnya, wajahnya masih pucat. Bayinya masih lemas, tubuhnya hangat tapi menggigil. Di leher si kecil kini muncul bekas merah baru, samar tapi jelas. Di ujung jalan, Bunarti keluar rumah sambil menggendong anaknya, yang juga menangis tanpa henti. "Bu, tolong. Anakku iki panas maneh," katanya hampir menjerit saat melihat Wati. Dua ibu itu bertatap muka, dan dalam sorot mata mereka ada rasa takut yang sama. Takut pada sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Tak lama kemudian beberapa ibu lain datang, membawa anak mereka yang juga tiba-tiba sakit. Ada 5 bayi pagi itu, semuanya dengan tanda serupa di leher. Tubuh mereka dingin, tapi keringat bercucuran seperti habis berlari. Tak ada satupun yang tahu penyebabnya. Pak RT yang sudah mendengar kabar sejak subuh segera datang ke rumah Wati. Wajahnya tegang, matanya merah karena semalaman tak tidur. "Iki wis kelewihan," katanya pelan tapi tegas. "Saben ana bulan purnama mesti ana bayi sing kenek, lan saben kuwi Ratmi ora tau katon." Semua orang menatap Pak RT. Mereka tahu arah pembicaraannya. Nama itu, nama yang akhir-akhir ini menjadi momok di tiap bisik-bisik warga. "Ratmi." "Pak, jenengan yakin kuwi ana hubungane karo Ratmi?" tanya Mbah Seno. Suara tuanya terdengar berat. Pak RT menghela napas panjang. "Aku ora pengin nuduh sapa-sapa, Mbah. Tapi coba dipikir. Wong kuwi saiki uripe ora kaya biyen. Dagang warung cilik, tapi iso dadi sugih mendadak. Saben wengi ora tau katon. Saben bayi lara, omahe mesti peteng dadak. Tapi lampune tetep murup sakajero. Nek dak kira iki dudu kebetulan." Warga saling pandang. Beberapa mengangguk pelan. Mereka memang sudah lama curiga tapi tak berani bicara. Sejak malam penampakan kuyang itu, rasa takut mereka bercampur dengan amarah. Menjelang sore, para lelaki desa berkumpul di balai bambu di tengah kampung. Suasana tegang. Mereka membicarakan cara mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah Ratmi. "Kita nggak bisa terus diam," kata Pak Rono. "Kalau benar dia kuyang,
Berarti selama ini dia nyerang anak-anak kita. Lah nek salah, sahut seorang pemuda. Gimana kalau cuman fitnah? Bisa bahaya, Pak. Fitnah apa le, wong buktine wis jelas, jawab Pak Rono keras. Kabeh pada ngerti saben kedadean Ratmi ilang. Saben pagi ambune amis keno angin saka omahe. Mbah Seno yang duduk di pojok hanya menatap tanah. Ia tak langsung bicara, sampai akhirnya ia mengangguk pelan. Yo wis yen pancen arep mastiake, kudu nganggo cara alus. Aja sembrono mlebu omah wong. Wengi iki, aku sing ngintip. Nanging kudu ana wong loro sing nyertani. 3 orang sepakat berjaga malam itu. Mbah Seno, Pak Rono, dan seorang pemuda bernama Jaya. Mereka berencana bersembunyi di balik rumpun pisang di belakang rumah Ratmi, di mana dari situ bisa terlihat jelas dapur dan sebagian jendela samping. Malam tiba perlahan, udara dingin menelusup dari arah sungai. Bulan purnama menggantung bulat di langit, menebarkan cahaya pucat ke seluruh desa. Sekitar pukul 11 malam, 3 orang itu sudah berjongkok di balik pepohonan. Mereka tak bicara banyak, hanya saling memberi isyarat dengan mata. Rumah Ratmi tampak sunyi, lampu di teras menyala redup, tapi dari jendela dapur terlihat cahaya merah berkelap kecil. Jaya berbisik pelan, itu lilin, Mbah. Lilin pesugihan, le. Warnain abang ngunu, jawab Mbah Seno lirih. Mereka menunggu dalam diam. Setiap detik terasa lama. Lalu, dari dalam rumah, terdengar suara seperti tetesan cairan ke tanah. Ceprok, ceprok. Suaranya ritmis, pelan, tapi sangat jelas di tengah malam sunyi itu. Bau amis tiba-tiba menyeruak ke udara, menusuk hidung. Jaya menutup hidungnya. Bau darah, Mbah, katanya pelan. Mbah Seno mengangguk, wajahnya pucat tapi tenang. Aku wis ngerti tandane. Iki dudu manusia sing lagi masak, le. Beberapa menit kemudian terdengar suara langkah dari dalam rumah, pelan lalu berhenti. Bayangan Ratmi tampak di jendela, tapi aneh. Bayangan itu hanya separuh badan. Tak ada kepala di atas bahunya. Wajah Jaya langsung memucat. Astagfirullah, katanya lirih. Tiba-tiba dari arah langit terdengar bunyi cik 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 yang sama seperti sebelumnya. Ketiganya mendongak hampir bersamaan. Di atas rumah Ratmi tampak sesuatu melayang turun perlahan. Kepala perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Isi perutnya berkilat merah di bawah sinar bulan. Wajah itu, wajah Ratmi. Mbah Seno menarik napas panjang. Gusti, nyuwun pangapunten, pancen bener dugaan iki. Kuyang itu berputar pelan, turun ke arah atap dapur, lalu masuk lewat lubang kecil di genting. Suara di dalam rumah makin terdengar jelas, seperti sesuatu disedot dengan rakus. Slurp, slurp, disertai helaan napas berat. Pak Rono tak tahan lagi. Ia menggenggam bambu runcing dan berdiri. Aku nggak bisa diam, Mbah. Ini udah keterlaluan. Mbah Seno cepat menahan lengannya. Aja, nek koe ganggu saiki bisa dibales. Ora gampang mateni makhluk sing wis njupuk janji karo lelembut. Aja sembrono, tapi Pak Rono terlanjur melangkah. Ia berjalan cepat ke depan rumah Ratmi dan mengetuk pintu keras-keras. Ratmi, Ratmi, kowe nang endi? Suaranya keras, menggema di malam itu. Tak ada jawaban, hanya suara angin dan kepakan sayap yang tiba-tiba berhenti. Dari dalam rumah terdengar suara berat seperti seseorang menarik napas panjang, lalu hening. Pintu depan perlahan terbuka sendiri dengan suara krit, pelan. Tak ada siapa-siapa di baliknya, hanya kegelapan pekat. Pak Rono mundur 1 langkah, menatap ke dalam dengan mata lebar. Tiba-tiba, dari langit-langit, sesuatu menetes. Cairan merah kental jatuh tepat di punggung tangannya. Ia mengangkat tangan itu dan melihat darah segar menetes perlahan. Bau amis langsung menusuk hidung. Seketika terdengar suara tertawa lirih dari dalam rumah. Hehehe, kowe golek sopo, Rono? Suara itu pelan, tapi jelas. Suara Ratmi. Pak Rono terpaku. Ratmi, kowe kuwi manungsa opo dudu? Suara itu menjawab pelan, diikuti bisikan basah. Manungsa nanging luwi saka kuwi.
Sebelum sempat bereaksi, dari dalam kegelapan muncul kepala Ratmi, melayang, dengan rambut panjang berantakan, mata merah menyala, darah menetes dari mulutnya. Pak Rono menjerit keras, mundur tersandung, dan jatuh ke tanah. Kuyang itu melesat keluar lewat pintu, berputar di udara lalu terbang tinggi. Warga yang mendengar jeritan itu keluar dari rumah. Mereka melihat makhluk itu melayang di atas rumah Ratmi, tertawa pelan, lalu menghilang ke arah hutan. Pak Rono dibantu warga, tubuhnya gemetar hebat. "Aku weruh dewe, Mbah. Aku weruh, kui pancen Ratmi," katanya terbata-bata. Mbah Seno segera memercikkan air doa ke tubuhnya sambil membaca ayat-ayat pelindung. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati rumah Ratmi. Tapi justru setelah itu, bayi-bayi di desa makin banyak yang jatuh sakit. Setiap pagi, bau amis tercium entah dari mana. Di jalanan ditemukan bercak darah kecil yang mengering di batu, tapi tak pernah ada jejak kaki. Orang-orang mulai yakin sepenuhnya, Ratmi bukan manusia lagi. Mereka percaya Ratmi telah menyerahkan dirinya kepada makhluk halus demi kekayaan. "Kuwi sing diarani tumbal pesugihan," kata Mbah Seno suatu sore saat warga berkumpul dengan wajah cemas. "Rohnya wes ora utuh, deweke ora iso bali, kajaba yen perjanjiannya dipejah." Pak RT bertanya pelan, "Pejah piye maksude, Mbah?" "Artine kudu ana sing nyegah ritual pesugihane. Yen ora kuyang iku bakal terus golek darah saben purnama." Warga semakin gelisah. Mereka takut tapi juga marah. Rumah Ratmi kini jadi tempat paling mengerikan di desa. Setiap malam lampu di dalamnya tetap menyala meski tak ada yang masuk. Kadang terlihat bayangan bergerak di balik tirai, padahal pintunya terkunci dari luar. Satu malam, seorang pemuda nekat lewat di depan rumah itu. Ia mengaku mendengar suara lirih dari dalam, seperti orang menangis. Tapi ketika ia mendekat, suara itu berubah jadi tawa kecil. "Hehehe," katanya menirukan. Wajahnya masih pucat saat menceritakan. Desa itu jadi seperti hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Anak-anak kecil tak boleh keluar malam. Para lelaki bergantian ronda dengan obor dan doa di tangan. Tapi tetap saja setiap kali bulan bulat muncul di langit, angin dingin datang membawa bau amis, dan dari kejauhan terdengar kepakan sayap cepat di udara. Ratmi tak pernah terlihat lagi sejak malam itu. Tapi warga tahu ia belum mati. Mereka percaya tubuhnya mungkin bersembunyi di suatu tempat, menunggu kepala itu kembali sebelum fajar tiba. Pagi-pagi buta, Jaya pernah melihat sesuatu di pinggir hutan. Selembar kain panjang berwarna merah tua, basah oleh darah, tergantung di ranting rendah. Tak ada siapa pun di sekitarnya. Saat ia mendekat, kain itu jatuh sendiri ke tanah. Dan dari bawahnya keluar suara kecil, seperti napas tercekat. "Julai secepat mungkin," tak berani menoleh. Hari-hari berlalu dalam ketegangan yang sama. Setiap warga mulai menyiapkan diri, karena mereka tahu malam bulan purnama berikutnya sudah dekat lagi. Mbah Seno mulai mengumpulkan sesajen dan air doa, bersiap untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, memutus perjanjian pesugihan. Tapi diam-diam, di dalam rumahnya yang gelap, di balik tirai usang yang tertutup rapat, Ratmi tersenyum. Di depannya ada wadah tanah liat berisi darah segar. Jani mengeruknya perlahan sambil berbisik, "Durung cukup tumbale, durung cukup." Dan dari arah luar rumah, angin malam kembali berhembus, membawa suara samar seperti sayap mengepak pelan. Desa itu kembali dicekam ketakutan. Menunggu malam di mana kebenaran akhirnya harus dihadapi, antara manusia dan makhluk yang pernah jadi manusia. Malam mulai turun perlahan, menyelimuti desa kecil itu dengan kabut tipis yang membuat suasana makin mencekam. Orang-orang masih membicarakan kejadian aneh beberapa malam terakhir. Bayi-bayi yang mendadak sakit, tangisan yang terdengar di tengah malam, dan suara kepakan aneh di atas genteng. Tapi malam itu, di rumah Pak RT, beberapa warga berkumpul. Lampu teplok redup di tengah meja kayu tua. Wajah mereka tegang, seolah menunggu sesuatu yang lebih dari sekadar cerita gosip. Di antara mereka duduk seorang kakek tua berambut putih, memakai sarung kumal, dan tongkat bambu di tangannya. Dialah Mbah Seno,
Orang yang katanya masih punya indera rasa, bisa mencium tanda-tanda hal gaib. Suasana hening. Hanya terdengar bunyi jangkrik dan sesekali suara angin menembus celah jendela. Lalu Mbah Seno mulai bicara pelan, suaranya serak tapi tegas. Linduk, kabeh iki wis ora lumrah. Aku nengerti sopo sing nyebabke kabeh iki. Iki dudu penyakit biasa. Iki pesugihan, katanya sambil menatap satu-satu wajah warga yang ada di sana. Pak RT menelan ludah. Pesugihan, Mbah. Maksudnya, Mbah Seno menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Ratmi, wong wadon kuwi sing nggawe perjanjian. Dulu, waktu suaminya meninggal, dia datang ke dukun di hutan barat. Dukun sing ora sembarangan, sing dipercaya bisa ngasih kekayaan instan asal berani ngorbanin nyawane wong liya. Semua terdiam. Hanya suara lampu teplok yang berkerlap-kerlip. Mbah Seno terus bicara, aku ngerti Ratmi pengen keluar dari kemiskinan. Waktu itu warungnya sepi, hidupnya susah. Dia datang ke sana pas malam Jumat Kliwon. Katanya dia pengen kaya, pengen dihormati. Tapi syaratnya, abutrek, berit banget. Wati yang duduk di sudut memeluk bayinya yang baru sembuh, menatap dengan wajah pucat. Syaratnya apa, Mbah? Tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Seno menatapnya lama. Ratmi kudu dadi induk kuyang. Makhluk sing ora iso mati, sing kudu mangan getih bayi saben wulan kanggo njaga ilmunya. Yen ora, awek dewe bakal kroso larasak awak-awake. Nggegirisi nganti nyawane entek dewe. Beberapa orang langsung menutup mulut, sebagian lagi menunduk dengan mata lebar. Bayangan tentang kepala tanpa tubuh dengan isi perut berayun di udara kembali menghantui pikiran mereka. Jadi setiap malam bulan purnama, roh Ratmi lepas dari badannya. Dia bakal terbang cari darah bayi, lanjut Mbah Seno. Bayi-bayi iku dudu korban acak. Dia milih bayi sing lahir dalam 7 hari pasca bulan purnama pertama. Getih manis gampang disedot, lan iso nguatke ilmunya. Pak Rono yang duduk di dekat pintu tiba-tiba nyeletuk. Tapi Mbah, nek bener Ratmi kuyang, kenapa badannya tetap ada di rumahnya? Wong aku pernah lewat tengah malam, lampunya tetap nyala. Tapi ora ana wong sing metu. Mbah Seno mengangguk pelan. Ya, awake ninggal ke ragane. Ragane turu, rohnya metu. Biesin, awak kuyang diumpet ke. Bisa di kamar, bisa di dapur, tapi ora sembarang wong iso nemokake. Dan ketemulan awake dirusak. Kuyang iku bakal mati sekaligus. Semua orang menahan napas. Bayangan itu membuat bulu kuduk berdiri. Ratmi yang dulu ramah kini jadi sosok yang menakutkan. Tapi di satu sisi rasa iba juga muncul. Betapa besar keputusasaan seorang perempuan sampai berani menjual jiwanya untuk harta. Wati dengan suara kecil berbisik, Mbah, berarti selama ini bayi-bayi itu korban tumbalnya. Yo ya, Mbah Seno menunduk. Yun skonon duk. Pesugihan kuyang iku ora iso ditinggal. Sekali mlebu kudu terus nebus tumbal saben wulan. Yen ora dia bakal ngalami siksa luwih ngeri. Wong sing gagal ngasih tumbal bakal ngalami panas sing ora ketulungan. Kulite bisa ngelupas. Awake kayak kobong sakanjero. Mendengar itu, beberapa ibu-ibu langsung merinding. Ada yang menangis pelan sambil memeluk anaknya. Suara serangga di luar makin nyaring. Seolah ikut menambah suasana mencekam malam itu. Pak RT menatap Mbah Seno dengan wajah ragu. Jadi Mbah, kalau memang begitu, apa masih bisa kita hentikan? Apa masih bisa diselamatkan? Mbah Seno memejamkan mata sejenak, lalu berkata lirih, bisa, tapi risikonya gede. Kuyang iku makhluk kuat, dia ora gampang dikalahke. Yen mau nyelamatin bayi-bayi iki, kudu ketemu awak Ratmi pas rohnya lagi metu. Kudu disiram banyu doa lan dijampi nganggo kembang 7 rupa sing wis dibacain mantra pengikat arwah. Pak Rono langsung nyeletuk. Berarti, kita kudu nangkep dia pas lagi jadi kuyang? Mbah Seno menatapnya serius. Iya, tapi eling ojo sembrono. Yen salah langkah, kuyang bisa nyerang balik. Lan yen sampeyan nganti kena gigit uripmu ora bakal suwe. Keheningan menggantung lagi. Tak ada yang berani bicara. Hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar nyaring. Semua seorang tahu, mereka bukan sedang menghadapi manusia biasa. Mereka sedang melawan sesuatu yang setengah manusia, setengah iblis. Beberapa hari setelah pertemuan itu, warga mulai siaga. Tiap malam mereka gantian jaga. Obor dipasang di depan rumah, dan daun kelor digantung di pintu. Katanya bisa menolak makhluk halus. Tapi entah kenapa, setiap kali bulan mulai bulat, hawa dingin aneh selalu datang. Dan bau amis seperti darah tercium samar di udara. Wati sering mendengar suara lirih di belakang rumah.
seperti bisikan wanita menangis. Kadang terdengar memanggil namanya. "Wati, anakmu manis ya, aku pinjam sebentar." Wati langsung menutup telinganya sambil memeluk bayinya erat-erat. "Endang lungga, oh ganggu anakku," katanya dengan suara bergetar. Sementara itu, Ratmi sendiri jarang kelihatan. Siang hari dia duduk di teras rumah, pandangannya kosong. Wajahnya pucat, bibirnya kering, tapi matanya tajam seperti orang yang menyimpan rahasia besar. Kadang kalau ada warga lewat, dia cuma senyum tipis lalu balik ke dalam rumah tanpa bicara. Jadi orang-orang makin yakin, Ratmi memang sudah bukan manusia biasa. Sampai suatu malam, Mbah Seno memutuskan untuk bertindak. Dia membawa kendi berisi air doa, kembang 7 rupa, dan beberapa helai daun kelor. Juga ditemani Pak RT, Pak Rono, dan 2 warga lain. Lurya mengintai rumah Ratmi dari kejauhan. Malam itu bulan purnama, sinarnya terang sekali. Menyoroti atap rumah Ratmi yang terlihat seperti bernafas. Naik turun perlahan, seolah ada sesuatu bergerak di dalamnya. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah dapur. Seperti ceprok-ceprok, bunyi cairan yang menetes ke tanah. Bau amis menyengat. Dari celah jendela, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka hampir berhenti mengalir. Di pojok dapur, tubuh Ratmi terbaring lemas. Hanya kain tipis yang menutupi pinggangnya. Lehernya kosong, bekas luka terbuka di bagian atasnya, dan darah menetes perlahan ke lantai. Pak Rono menahan napas, hampir saja menjerit. Tapi Mbah Seno menahan bahunya. "Oyo rame. Kuwi tendane, rohnya lagi metu." Beberapa detik kemudian terdengar suara dari luar rumah. "Cekik," suara kepakan cepat di udara. Sesuatu melayang di atas atap. Kepala wanita, rambut panjang terurai, isi perut menggantung dan matanya merah menyala. Mereka semua melihat jelas, itu Kuyang dan wajahnya. Wajah Ratmi. Ratmi dalam wujud Kuyang itu terbang rendah, mendekati rumah Wati. Suara tangisan bayi terdengar samar dari sana. Tapi sebelum ia sempat masuk lewat celah atap, Mbah Seno berdiri dan mulai membaca mantra. Air dari kendi disiramkan ke tanah sambil memanggil nama Tuhan dengan suara bergetar. Kuyang itu tiba-tiba berteriak melengking, suaranya nyaring menembus malam. "Sopo sing wani ngalangiku?" Suara itu menggema di seluruh desa. Warga yang terbangun panik. Sebagian lari keluar rumah, sebagian lagi bersembunyi di bawah ranjang. Tapi Mbah Seno tetap teguh, suaranya makin keras. "Mundura Ratmi. Balekna kesadaranmu. Wis cukup tumbal singko lakoni. Gusti orang ngepura nek sliramu terus mangan getih bocah." Kuyang itu menjerit lagi, terbang liar ke segala arah. Sebelum akhirnya menghilang ke arah hutan barat. Udara malam terasa berat, bau amis darah makin pekat, dan lampu-lampu rumah warga mulai padam satu persatu. Malam itu tak ada yang berani tidur. Semua sadar pertarungan baru saja dimulai. Ratmi belum kalah, tapi rahasianya sudah terbongkar. Dan mulai malam itu, warga tahu mereka harus siap menghadapi malam-malam berikutnya. Karena Kuyang Ratmi pasti akan kembali, lapar, marah, dan mencari darah lagi. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit tampak jernih, tapi bulan purnama menggantung besar dan bulat. Seolah menatap langsung ke desa kecil itu dengan sinar pucatnya yang aneh. Semua warga tahu malam itu bukan malam biasa. Malam itu mereka bersiap menghadapi makhluk yang sudah lama meneror. Sesuatu yang mereka sebut dengan berbisik penuh ngeri, Kuyang Ratmi. Sejak kejadian beberapa minggu lalu, suasana desa tidak pernah benar-benar tenang. Bayi-bayi yang sempat sakit mulai pulih, tapi orang-orang masih tidur dalam ketakutan. Bahkan ayam-ayam dan kambing pun jadi gelisah setiap malam. Tapi Mbah Seno sudah menegaskan, "Iki wektune le, yen ora saiki kapan maneh. Kuyang iku wis kelewihan, wis wayahe bali marang panggonane." Menjelang tengah malam, warga mulai berkumpul di halaman rumah Pak RT. Di bawah sinar bulan, tampak wajah-wajah tegang, sebagian menenteng obor, sebagian membawa bambu runcing, sapu lidi, dan kendi berisi air doa. Di antara mereka, Pak Rono dan beberapa pemuda desa berdiri di barisan depan. Mereka semua tahu risikonya, tapi rasa takut sudah berubah jadi keberanian yang tertahan oleh amarah. Bambu runcing itu dibalut dengan daun jeruk dan bawang merah, sementara ujungnya diolesi minyak kelapa yang sudah dicampur garam. Menurut Mbah Seno, aroma tajam dari bahan itu bisa membuat Kuyang lemah. "Eling ojo sembrono. Kuyang iku cepet banget, yen kowe nyerang asal-asalan. Malah kowe sing iso cilaka." Ujar Mbah Seno pelan sambil menatap para pemuda satu persatu. "Siap, Mbah,
jawab mereka hampir serempak. Jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Angin malam bertiup pelan, membawa bau tanah dan dedaunan kering. Desa yang biasanya tenang kini sunyi seperti kuburan. Warga lain bersembunyi di rumah masing-masing, menutup jendela rapat-rapat dan mematikan lampu. Hanya suara jangkrik dan detak jantung mereka sendiri yang terdengar. Tiba-tiba, dari arah utara terdengar suara lirih. Skakuk. Suara itu cepat, seperti kepakan sayap kecil yang melayang di udara. Semua kepala langsung menengadah. Di langit di bawah sinar bulan, tampak sesuatu melayang pelan. Rambut panjang terurai, isi perut bergelantungan, dan matanya menyala merah seperti bara api. Itu dia, Kuyang Ratmi. Suara napas para pemuda tertahan. Jantung berdegup tak karuan. Tapi Mbah Seno tetap tenang, berdiri di tengah mereka sambil menggenggam kendi air doa. Saiki, yen dheweke mlebu wilayah iki kabeh siap, bisiknya lirih. Kuyang itu makin dekat, melayang rendah di atas rumah Wati. Bayi Wati tiba-tiba menangis keras, suaranya memecah kesunyian malam. Tangisan itu seperti magnet yang menarik makhluk itu turun perlahan, menundukkan kepalanya ke arah jendela rumah Wati. Saiki, teriak Mbah Seno. Warga yang bersembunyi di balik pohon langsung bergerak. Mereka menyalakan obor, berteriak serentak membaca doa, dan menyiramkan air doa ke arah makhluk itu. Teriakan mengerikan menggema di udara. Suara Kuyang Ratmi melengking tinggi, menembus telinga sampai membuat beberapa orang menutup wajah mereka. Widi dari obor menari di udara, memantulkan bayangan wajah Ratmi yang terdistorsi oleh kesakitan. Panas, panas! Jeritnya, suaranya melengking seperti suara logam digesek. Bau daging terbakar mulai tercium samar. Kuyang itu berusaha kabur, melayang cepat ke arah timur, tapi warga sudah bersiap di jalan sempit menuju hutan. Beberapa pemuda mengejarnya sambil membawa sapu lidi yang dibakar di ujungnya. Ratmi dalam wujud kuyang berputar di udara. Matanya liar, berusaha menghindar. Tapi Mbah Seno sudah menunggu di dekat rumahnya dengan kendi air doa di tangan. Begitu makhluk itu lewat, air suci disiramkan ke arahnya, mengenai sebagian wajahnya. Kuyang itu menjerit lagi, tubuhnya bergetar keras lalu melayang cepat ke arah rumahnya. Semua orang langsung mengejar. Saat mereka sampai di depan rumah Ratmi, pintunya terbuka sedikit. Lampu minyak di dalam rumah berkelip-kelip seperti akan padam. Bau amis menusuk hidung. Dari dalam terdengar suara cairan menetes, ceprok. Ceprok, Pak Karono mendorong pintu perlahan. Astagfirullah. Suaranya gemetar. Di lantai dapur, tubuh Ratmi tergeletak tak bergerak. Badannya penuh luka, terutama di bagian leher. Darah menetes dari bekas luka itu, membentuk genangan kecil di lantai. Wajahnya pucat, tapi matanya sedikit terbuka, memandang ke arah langit-langit dengan tatapan kosong. Dikene, rohnya durung bali, kata Mbah Seno lirih. Kita kudu nyaga awake bali. Yen ora, dia bakal terus dadi kuyang selawase. Mereka segera membentuk lingkaran di sekitar tubuh Ratmi. Mbah Seno mulai membaca doa-doa dengan suara serak, sementara yang lain menggantung daun kelor dan kembang 7 rupa di sekeliling tubuh Ratmi. Tapi udara di dalam rumah tiba-tiba berubah. Hawa dingin yang menusuk tulang muncul entah dari mana. Lampu teplok bergetar lalu mati dengan sendirinya. Dari arah atap terdengar suara menggelegar, disusul angin kencang yang membuat pintu dan jendela berdebam keras. Kuyang Ratmi dengan tubuh terbalik tiba-tiba masuk lewat celah atap yang terbuka. Kepalanya melayang, mata merahnya berputar liar dan suaranya melengking. Sopo sing wani nyegah aku? Iki dudu urusanmu. Para pemuda mundur beberapa langkah, ketakutan, tapi Mbah Seno berdiri tegak. Ratmi, wis kukup. Gusti orang ngapura wong sing ngorbangke bocah mung kanggo banda. Yen kowe isi maksa awakmu bakal sirna. Kuyang itu berputar cepat, berusaha menerjang. Tapi Mbah Seno melemparkan segenggam garam dan air doa ke arahnya. Tubuh kuyang itu langsung memercik api kecil. Jeritannya makin nyaring. Bau gosong memenuhi ruangan. Opo iki? Panas. Panas banget. Ratmi menjerit seperti orang kesakitan luar biasa. Lalu tubuh kepalanya itu jatuh keras ke lantai. Seketika, sinar aneh muncul di sekitar tubuh manusia Ratmi yang terbaring. Seperti dua wujud yang berusaha bersatu kembali. Kepala yang melayang dan tubuh yang diam. Tapi ketika hampir bersatu, Mbah Seno menaburkan kembang 7 rupa di antara mereka sambil berteriak. Kuwi dudu dalanmu maneh, Ratmi.
Wis bali marang panggonanmu. Sebuah ledakan cahaya kecil muncul. Angin berputar di dalam rumah, membuat segala benda berterbangan. Lalu, semuanya berhenti, sunyi. Ketika semua orang membuka mata, Kuyang Ratmi sudah tidak terlihat. Tubuh Ratmi yang tadi tergeletak kini gosong sebagian, terutama di leher dan dada. Aroma hangus bercampur amis menyebar ke seluruh ruangan. Wati yang datang belakangan langsung menutup mulut, menahan mual. Pak RT menunduk dalam diam. Jadi, sudah selesai, Mbah? Mbah Seno tidak langsung menjawab. Ia menatap tubuh Ratmi lama, lalu berkata pelan. Ora sepenuhe, Kuyang iku wis kalah tapi jiwane durung tenang. Yen ora diselametin, rohnya bisa bali maning. Nggolek tumbal anyar. Beberapa warga langsung saling pandang. Terus piye, Mbah? Kita kudu kubur awake benggi iki. Aja nunggu esok. Kubur karo doa, lan siram nganggo banyu doa nganti rampung. Yen wis rampung, kabeh kudu tetep waspada. Kuyang iku ora gampang ilang. Malam itu juga, dengan tubuh lemas tapi hati yang masih berdebar, warga menggali kubur di belakang rumah Ratmi. Tanah basah bercampur darah yang belum kering, membuat suasana makin menyeramkan. Angin malam seperti berbisik di telinga, membawa aroma bunga yang aneh, antara wangi dan amis. Saat jenazah Ratmi dimasukkan ke liang lahat, beberapa warga bersumpah mendengar suara lirih dari dalam tanah. Suara perempuan menangis. Aku durung rampung. Mbah Seno berdiri paling depan, menatap tanah itu dengan mata basah. Wis rampung Ratmi, wis wayahe ngaso. Oyo bali maning, katanya lirih. Setelah semua selesai, warga menabur bunga dan kembali ke rumah masing-masing. Tapi tak ada yang benar-benar tenang. Malam itu meski Kuyang sudah dikubur, beberapa orang mengaku mendengar kepakan sayap dari kejauhan. Pelan, kek. Tak itu cuma angin atau pertanda bahwa sesuatu belum benar-benar berakhir. Malam-malam setelah penguburan Ratmi terasa sangat berbeda. Desa yang dulu diselimuti ketegangan kini mulai hidup kembali. Suara tangisan bayi yang dulu sering terdengar di tengah malam kini sudah tak ada lagi. Orang-orang mulai berani keluar rumah setelah Isya dan warung-warung kembali buka. Wati pun merasa lebih tenang. Bewinya sudah sehat, merah merona, dan tertidur pula setiap malam tanpa gangguan. Semua orang berpikir bahwa mimpi buruk itu sudah berakhir. Tapi di balik ketenangan itu, sesuatu yang ganjil mulai terasa. Halus, pelan, tapi perlahan menumbuhkan rasa takut baru di dada warga desa. Hari berganti minggu. Matahari sore berwarna jingga menyoroti rumah tua Ratmi yang sudah kosong. Rumput liar mulai tumbuh di sekelilingnya. Jendela-jendela dibiarkan terbuka. Beberapa papan kayunya sudah lepas, dan atapnya bocor di sana-sini. Setiap orang yang lewat depan rumah itu selalu mempercepat langkah. Mereka bilang kalau melintas di situ malam-malam, kadang terdengar suara seperti orang menangis pelan. Ndak usah lewat situ. Nduk, kata Mbah Seno suatu sore saat melihat dua anak kecil mau bermain ke arah rumah Ratmi. Omah kuwi durung resik, isi ana sing jaga. Anak-anak itu langsung menelan ludah, lalu berlari pergi sambil saling menggandeng tangan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup dari arah barat membawa aroma aneh, seperti bau bunga melati yang layu, bercampur amis. Wati terbangun dari tidurnya, karena bayinya mulai menggeliat dan menangis pelan. Dia menepuk-nepuk punggung si kecil, menenangkannya, tapi tangisan itu justru makin keras. Sudah, nak. Sudah, bisiknya sambil mengelus kepala bayinya. Tapi entah kenapa malam itu bulu kuduk Wati berdiri. Udara di dalam kamarnya terasa berat. Angin masuk lewat celah jendela meskipun tirainya tertutup rapat. Ia menoleh ke arah dapur dan di sanalah, untuk sesaat, ia merasa seperti melihat bayangan seseorang berdiri diam di dekat pintu. Sosok itu berambut panjang, bajunya lusuh dan wajahnya samar. Wati menatap tajam, mencoba memastikan pandangannya. Tapi begitu ia berkedip, bayangan itu lenyap. Kini menelan ludah dan segera menutup jendela dengan tangan gemetar. Setelah menidurkan bayinya lagi, Wati kembali ke kasur. Tapi malam itu tidurnya tidak tenang. Sekitar tengah malam, Wati bermimpi aneh. Dalam mimpi jawangkah ia berdiri di tengah sawah, di bawah cahaya bulan purnama yang bulat sempurna. Angin berembus lembut, tapi terasa dingin di kulit. Dari kejauhan terdengar suara langkah pelan tap, tap, tap. Semakin lama semakin dekat. Saat Wati menoleh, dilihatnya seorang perempuan berjalan ke arahnya.
Rambutnya panjang berantakan, wajahnya pucat keabu-abuan dan matanya kosong. Bajunya sobek di beberapa bagian, dan dari lehernya masih tampak bekas luka menganga. Perempuan itu berhenti tepat di depan Wati, lalu tersenyum tipis. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan, "Wati, kowe isi ngelingi aku." Wati menahan napas. "Ratmi?" Sosok itu mengangguk pelan. "Aku durung rampung, Wati." "Durung cukup." Wati berusaha mundur, tapi tanah di bawah kakinya terasa seperti lumpur yang menariknya ke bawah. Ia berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ratmi mendekat lebih jauh, dan bisikannya makin jelas, "Tumbal durung cukup. Saiki giliranmu." Wati langsung terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap sekeliling kamar, gelap sepi. Hanya suara detak jam dinding dan hembusan angin dari celah pintu. Tapi dari arah dapur, terdengar sesuatu. Cek, cek, cek. Suara itu seperti tetesan air yang jatuh ke lantai. Wati berpikir mungkin itu air bocor, tapi lama-lama bunyinya berubah. Lebih berat, lebih basah, seolah ada sesuatu yang menetes bukan dari air, melainkan dari daging. Jantungnya berdegup kencang. Yui berjalan perlahan ke arah dapur. Langkahnya hati-hati di atas lantai kayu yang berderit. Cahaya lampu minyak dari ruang depan hanya cukup menerangi sebagian ruangan. Saat ia mendekat, bau amis samar-samar tercium. Bau yang sangat familiar. Bau yang dulu selalu datang sebelum kejadian-kejadian mengerikan menimpa bayi-bayi di kampung. Wati menahan napas dan melangkah sedikit lagi. Matanya menangkap sesuatu di lantai dapur. Titik-titik merah yang masih basah. Ia membungkuk pelan mengira itu darah ayam atau mungkin tikus. Tapi saat ia menatap lebih dekat, bulu kuduknya berdiri. Tetesan itu bukan darah biasa. Itu menetes dari atas, dari langit-langit dapurnya. Dengan gemetar, Wati mendongak. Dari balok kayu di atas sana, terlihat sesuatu yang menggantung. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Tapi yang paling mengerikan adalah lehernya. Leher yang terpotong sebagian. Masih meneteskan cairan merah gelap. Dan ketika sosok itu menoleh perlahan, Wati nyaris menjerit. Wajah itu, wajah Ratmi, matanya menatap tajam tapi kosong. Bibirnya bergerak pelan, menggumamkan sesuatu yang tak sepenuhnya terdengar. "Belum." Di semen, Wati jatuh terduduk, terisak, tubuhnya gemetar hebat. Ia langsung berlari sambil menggendong bayinya. Keluar dari rumah dan menjerit memanggil nama tetangga. "Pak Rono, tolong! Tolong anak saya." Warga yang mendengar teriakan itu segera keluar rumah dengan membawa obor. Tapi ketika mereka datang, rumah Wati sudah gelap total. Pintu terbuka lebar, dan hanya ada suara angin yang berdesir pelan. Wati ditemukan di depan rumah, pingsan sambil memeluk erat bayinya. Setelah sadar, ia langsung menangis histeris. "Dia datang lagi!" Ratmi datang lagi. "Kulihat sendiri, Mbak Seno." Dia berdiri di dapur, lehernya bolong. Dia bilang tumbal belum cukup. Semua orang terdiam, saling berpandangan dengan wajah pucat. Mbah Seno yang datang terakhir hanya bisa menunduk dalam. Matanya berkaca-kaca. "Aku wis ngira bakal anak kaya ngene." Arwahe Ratmi durung tenang. Tumbal sing dijanjeke durung ditebus nganti rampung. Pak RT bertanya dengan suara serah. "Tapi Mbah, apa artinya? Bukannya dia sudah dikubur?" Mbah Seno menghela napas berat. "Ana pesugihan sing ora iso dibatalke. Le, yen perjanjiannya setengah, jiwane bakal keseret bali. Ngenteni sing enggawe nerusake utawa nyukupi tumbale. Mungkin saiki Ratmi lagi nggoleki sopo sing kudu nerusake perjanjiannya." Kata-kata itu membuat semua orang membisu. Tidak ada yang berani menatap satu sama lain. Sejak malam itu, warga tak berani lagi lewat dekat rumah Ratmi. Mereka bilang kadang terlihat sinar merah samar dari jendela rumahnya yang kosong. Dan setiap kali bulan purnama datang, anjing-anjing desa menggonggong bersahut-sahutan sampai menjelang subuh. Beberapa bulan kemudian, Wati memutuskan pindah ke kota, takut jika bayinya menjadi sasaran lagi. Tapi bahkan di tempat baru, ia masih sering bermimpi hal yang sama. Ratmi berdiri di bawah pohon kelapa, memanggil namanya. Dengan suara pelan tapi dingin, "Wati, kowe wis janji aku ora bakal menunggu selawase." Mimpi itu datang hampir setiap malam purnama. Dan yang lebih menakutkan, setiap kali Wati bangun, ia selalu menemukan bercak merah kecil di bantal bayinya. Entah darah, entah apa. Sementara di desa,
Orang-orang mulai percaya bahwa roh Ratmi tidak pernah benar-benar pergi. Kadang ada yang bersumpah melihat bayangan kepala perempuan melayang di kebun belakang rumahnya menjelang dini hari. Kadang terdengar suara kepakan cepat lewat di atas atap. Tapi yang paling sering adalah bau amis yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Suatu malam, Mbah Seno berdiri sendirian di depan kuburan Ratmi. Tanahnya tampak agak turun, seperti baru saja digali sesuatu dari dalam. Di tangan kirinya ia membawa dupa, di tangan kanannya kendi kecil berisi air doa. Dengan suara lirih ia berucap, "Ratmi, yen atimu durung tenang, aku nyuwun marang Gusti supaya nuntun rohmu bali marang panggonan sing bener. Ojo nganti nyasarke wong liya maneh." Angin berembus pelan, membuat nyala dupa bergoyang lembut. Tapi di sela-sela hembusan itu, Mbah Seno mendengar suara samar, seperti bisikan yang datang dari bawah tanah. Belum cukup, wajah tua itu memucat. Ia tahu roh Ratmi masih terikat. Mungkin selamanya. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Ratmi dengan suara keras. Kalau ada yang menyebut, mereka akan segera menepuk bibir sendiri dan berbisik pelan, "Shh, ojo disebut-sebut mengko teko." Desa itu tetap hidup seperti biasa, tapi ada satu peraturan tak tertulis yang selalu diingat warga. Jangan pernah bicara soal pesugihan di bawah bulan purnama, karena entah di mana, mungkin masih ada sosok yang mendengarkan. Dengan mata merah menyala, rambut panjang terurai, dan bisikan halus yang hanya muncul ketika malam benar-benar sunyi. Dan setiap kali anjing kampung mulai menggonggong tanpa sebab, orang-orang akan menutup pintu rapat-rapat, memeluk anak mereka, dan berdoa dalam hati. Semoga malam itu bukan malam di mana Ratmi kembali mencari tumbal yang belum cukup. Malam menelan desa itu dalam diam, hanya disinari bulan purnama yang bulat sempurna di langit. Angin membawa suara yang entah nyata atau hanya imajinasi. Suara kepakan sayap yang cepat, lalu bisikan lembut. Belum selesai. Tuh.